Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Polri membentuk Satuan Tugas Anti Politik Uang. Satgas ini dibentuk untuk mencegah keberlangsungan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2018 mendatang. Ide pembentukan Satgas tersebut untuk mengantisipasi adanya pelanggaran peserta pilkada yang memanfaatkan uang untuk memperoleh suara. Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Laude M. Sarif, mengatakan pembentukan tim Satgas Anti Money Politik untuk mencegah kelancaran proses pilkada dan pelanggaran yang berhubungan dengan pemanfaatan uang untuk memperoleh suara dalam pilkada. KPK berharap dengan terbentuknya tim Satgas Anti Politik Uang ini dapat mencegah terjadinya money politik. Ya, terus terang dalam rangka untuk mengamankan, bukan mengamankan ya, dalam rangka untuk menciptakan suasana demokrasi yang lebih sehat, agar kita mendapatkan pimpinan-pimpinan yang lebih baik, maka harus bahwa money politik itu harus kita perhatikan secara seksama. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, Satuan Tugas Anti Politik Uang, Polri dan KPK menangani praktik politik uang yang diprediksi akan ramai menjelang Pilkada 2018. Ide tersebut disampaikan kepada pimpinan KPK dan mendapat sambutan baik. Sebenarnya, penindakan praktik politik uang jelang Pilkada sudah menjadi ranah sentra penegakan hukum terpadu Sentra Gakumdu. Satgas terpadu tersebut terdiri dari Badan Pengawas Pemilu, Polri, dan Kejaksaan Agung yang dibentuk pada 2016. Isinya, Polri bisa menangani kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang bisa dikenai sanksi. Sanksi yang dimaksud diatur dalam pasal 187 poin A hingga D dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Pelaku juga dikenai denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Tidak hanya kepada pemberi, penerima uang berbau politik juga dikenai sanksi pidana yang sama dengan pihak pemberi. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setio Wasisto mengatakan pembentukan Satgas Anti Politik Uang masih dalam rancangan. Nantinya akan disinkronkan antara penegak hukum di Sentra Gakumdu dan Satgas tersebut. Rencana pembentukan Satgas Anti Politik Uang berangkat dari keprihatinan terhadap calon kepala daerah yang menghalalkan segala cara demi terpilih dalam pilkada. Salah satunya dengan mengeluarkan banyak uang untuk merebut hati masyarakat. Rencananya Januari 2018 ini Satgas tersebut sudah mulai bergerak. Polri dan KPK akan membagi porsi dalam penanganan perkaranya. Ya, selamat malam pemirsa, saling silang kembali hadir menjumpai Anda bersama dengan saya Lulu Miati, dan menarik sekali kita akan mengkritisi mengenai keberadaan dari Satgas Anti Politik Uang dan juga SARA yang dibentuk untuk tadi ya mengawasi bagaimana nanti Pilkada 2018 ini kita setidaknya jangan sampai terjadi adanya politik uang, menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan. Dan saat ini sudah ada 3 narasumber yang hadir di studio JAK TV. Di sebelah kiri saya sudah ada Pak Zainuddin Amali, Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat malam. Pak Zainuddin, terima kasih telah datang di JAK TV. Dan di sini kanan sudah ada Bang Indra, praktisi hukum. Selamat malam. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Selamat malam. Selamat malam. Pak Abdul, dan sedianya juga kami mengundang dari pihak kepolisian ya, Kabak Penum Divisi Humas, tapi mungkin masih dalam perjalanan atau kalaupun tidak nanti mungkin kita akan live by phone dengan beliau, karena ini juga bicara mengenai Satgas Anti Politik Uang dan SARA ini kan memang antara KPK dan Polri gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai flashback-nya begitu, keberadaan Satgas ini seberapa urgensinya sih Pak? Mungkin saya ke Pak Zainuddin dulu. Ya, saya mengawali dulu tentang pilkada yang ada di 171 tempat ya. Pilkada 2018 ini memang harus mendapatkan perhatian yang serius karena dia tidak sampai 1 tahun lagi kita sudah akan masuk ke Pileg dan Pilpres. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa di sini, maka akibatnya akan ke Pileg dan Pilpres. Satu. Nah, kita memetakan kerawanan-kerawanan. Nah, indeks kerawanan yang tinggi dari pemetaan kita itu ada 3. Pertama, tetap akan maraknya politik uang. Yang kedua adalah tetap akan juga marak penggunaan isu SARA.
Dan yang ketiga adalah penggunaan media sosial yang untuk tujuan-tujuan menjatuhkan lawan dan lain sebagainya, sampai ke kampanye hitam, fitnah, hoax dan sebagainya. Nah, kita bicara khusus untuk politik uang. Memang ini satu hal yang sulit untuk dihapuskan sama sekali, karena baik yang memberi dan yang menerima ini senang. Nggak ada yang terpaksa, kecuali kalau salah satunya terpaksa. Nah, itu mungkin masih bisa. Nah, sehingga ide dari Kapolri ya tentang Satgas Politik Uang yang dibicarakan bersama dengan KPK, kami tentu semangat ini kami sambut baik. Tetapi harus hati-hati, tetap dia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Karena di situ posisi Gakumdu, sentra Gakumdu itu sangat diperkuat. Dan Polri, Kejaksaan itu menjadi bagian dari situ, dan yang dikedepankan adalah Bawaslu. Sehingga kalau toh juga niatan baik ini mau didorong, maka menurut saya memang harus duduk bersama antara kepolisian, kemudian KPK, Kejaksaan Agung, ya harus terlibat di situ, dan Bawaslu merumuskan bagaimana supaya tetap masih dalam koridor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tetapi apa yang kita khawatirkan itu bisa terhindarkan tentang politik karena uang. Karena tujuannya baik, tapi kemudian sudah ada sebenarnya tadi ada Setra Gakumdu, gitu, ada Bawaslu, sebenarnya sudah ada badan-badan yang mengawasi untuk mengantisipasi gitu. Karena jangan sampai kemudian ada tumpang tindih begitu. Betul. Sejauh ini kan artinya sudah juga dibicarakan dengan DPR. Betul. Dan kan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 selesai diundangkan itu, kemudian turunannya itu adalah PKPU buat KPU, kemudian Perbawaslu buat Bawaslu. Nah, semua itu dikonsultasikan dengan Komisi 2 ya dan pemerintah, sehingga kita lihat betul, kita jaga betul jangan sampai kita melenceng dari panduan Undang-Undang Nomor 7 itu. Tapi kita apresiasi semangat dari Pak Kapolri untuk meminimalisir tentang penggunaan politik uang, karena kita tahu kalau sudah masuk ke situ itu adalah embrio dari korupsi. Politik uang adalah embrio dari korupsi. Karena akan terus diturunkan, karena sudah banyak kejadian kepala daerah yang kemudian tertangkap. Silahkan mungkin Bang Indra bisa menanggapi. Jadi gini, ketika wacana Satgas anti money politik atau politik uang, saya pikir ini satu hal yang patut kita apresiasi ya. Karena memang persoalan demokrasi kita dengan quote and quote liberalisasi demokrasi kita yang ada sekarang, baik pemilu kada ataupun pilpres dan juga pileg, itu berpotensi sekali adanya praktek-praktek money politik. Kita tahu dengan banyak pemodal, orang pemilik dana, kepentingan asing mendompleng kepentingan mereka kepada kepala daerah, bahkan juga para calon presiden atau bahkan para caleg. Nah, praktek empiris yang sudah menjadi rahasia umum kita lihat dan menjadi keseharian setiap pilkada atau pileg adalah money politik itu menjadi masif di mana-mana. Sehingga nilai demokrasi kita atau calon-calon pemimpin yang terpilih itu yang tidak punya takaran yang memadai untuk seorang pemimpin yang baik umpama, karena mereka mengandalkan uangnya untuk membeli suara pemilih. Nah, dampaknya tentu ini merusak bangunan demokrasi kita. Dampak lebih lanjut tentu ini juga merusak proses kepemimpinan nasional. Nah, oleh karena itu memang ini harus menjadi sesuatu yang serius, walaupun juga kita tahu perangkat perundang-undangan terkait dengan pelarangan atau punishment terhadap money politik sebenarnya sudah ada sejak lama, sejak kita memulai berdemokrasi di pemilu, undang-undang sebelumnya, undang-undang pemilu, pilkada, dan kita sudah ada perangkat-perangkat Bawaslu dan seterusnya. Tapi memang kita tahu SDM yang ada, contoh Bawaslu atau Panwaslu tingkat kecamatan itu tidak memadai dengan masifnya proses pemilu kada sebuah daerah umpama. Terus juga tindakan-tindakan progresif juga tidak memadai yang dilakukan oleh aparat-aparat sebelumnya. Nah, tapi di lain sisi kita juga perlu mencermati
Satgas ini niatnya tentu baik dan juga saya berpikir niat perlu kita sambut baik. Tapi juga namanya kepentingan politik itu bisa bermain di banyak area. Termasuk juga ketika adanya penyalahgunaan, umpama seandainya ya, oknum-oknum Satgas untuk kepentingan kandidat tertentu. Kenapa sampai bisa bicara seperti itu nih? Ya, karena adakah kemungkinan gitu, ya, kan, kecenderungan? Ya, itu sangat mungkin ya, karena kekuasaan yang dimiliki oleh orang tertentu atau pihak tertentu bisa disimpangkan. Sederhana saja, umpama ketika ada penyimpangan dilakukan oleh quote and quote bahwa penegak hukum dalam ini umpama Satgas nantinya digunakan untuk mensukseskan calon tertentu, sederhana dengan dipanggil dia atau dipelototi saja calon tertentu tapi calon lain diabaikan, tentu akan merugikan kandidat yang lain ya. Nah, ini kan menjadi juga catatan yang harus kita lihat bersama. Nah, dalam pengalaman empiris saya sebagai seorang lawyer umpama, kita menemukan ketika ada upaya manipolitik dilakukan oleh seorang kepala daerah, calon kepala daerah, terutama yang kerap kali terjadi oleh incumbent, memang Panwaslu mengalami sebuah benturan-benturan baik psikologis, prasarana dalam melakukan penindakan. Nah, dan diharapkan nanti dengan Satgas ini bisa ada terobosan. Jadi lebih berani begitu ya. Oke, silakan dari Pak Abdul sendiri, Pak. Tanggapannya seperti apa? Saya kira ini pemetaan yang bagus gitu, karena dari era ke era money politik ini terus hidup gitu, seolah-olah dia napasnya demokrasi, seolah-olah begitu ya. Padahal kan kalau dilihat secara sosiologis dia akan menjadi semacam yang membuat biaya demokrasi itu menjadi tinggi gitu sebenarnya. Biaya pemilu itu menjadi tinggi gitu. Terutama untuk mereka yang memang sedang memperjuangkan haknya yang menduduki satu jabatan melalui pemilu gitu. Juga saya sepakat tadi. Di sisi lain juga akan merusak sistem sebenarnya. Merusak sistem pemilu itu, demokrasi itu sendiri gitu ya. Tapi saya juga sepakat. Ini menjadi bibit dari korupsi sebenarnya ya. Karena setelah mereka mengeluarkan banyak uang dan mendapatkan kedudukan itu, gitu kan, kekuasaan dan korupsi itu ya beda-beda tipis lah. Kalau nggak ada petanggung jawab, kalau sistem karena kalau misalnya di awal pemilihan sudah menggunakan politik uang untuk membeli suara, setidaknya dia harus membayar kembali gitu. Sudah ada utang yang harus dilakukan ketika sudah menjadi kaya. Dulu ya Bawaslu itu tidak punya fungsi adjudikasi ya. Tapi undang-undang yang baru ini memberikan banyak fungsi itu kepada Bawaslu, terutama soal penentuan calon, ya, kemudian soal sengketa dan soal politik uang ini. Bahkan di dalam undang-undangnya itu kan ada memberikan kewenangan untuk langsung memutuskan gitu, meskipun perspektifnya administratif, ya, umpamanya menggugurkan calon. Gitu. Walaupun ada mekanisme juga keberatan ke Mahkamah Agung dan sebagainya gitu. Tetapi fungsi adjudikasi Bawaslu saya kira juga itu menjadi sesuatu sesuatu upaya untuk memperbaiki demokrasi ini. Ya. Itu satu. Yang kedua, Gakumdu itu dari dulu kalau nggak salah ada sejak Gakumdu itu kan menyaring kasus-kasus atau sengketa-sengketa yang bukan menjadi kewenangan Bawaslu atau KPU, begitu kalau nggak salah, yang ada dimensi pidananya gitu. Dan itu pun dibatasi oleh waktu kalau nggak salah. Dan kebanyakan, saya pernah juga jadi konsultannya Bawaslu 2009-2014, kayak itu ngerti dikit. Perkara-perkara yang tertinggal itu ya itu tadi money politik itu. Gitu. Karena agak sulit pembuktiannya, kemudian menggantung waktunya juga habis dengan terbatas. Masa waktu itu, sehingga ketika mau diproses dengan KUHP biasa juga nggak bisa itu, karena konteksnya sudah expired, tindak pidana pemilu gitu. Itu yang agak sulit itu. 14 hari. Karena itu sekarang bagus lah, Bawaslu diberi fungsi adjudikasi, dia bisa memutuskan, dan kemudian ada Satgas separuh persoalan sudah selesai di situ. Gitu. Baik. Kita akan lanjutkan kembali dan juga nanti akan bergabung bersama kami, Kabak Penum Divisi Humas Polri, tetaplah bersama kami di Saling Silang.